Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat. Om Swastiastu. Salam. Lanjutan untuk video RBW 6x10 di pinggir laut ya, di atas dapur. Oke. Simak baik-baik saudaraku. Ini kita mulai dari lantai 3. Ini penampakan dari atas skat-skatnya. Kemudian yang merah-merah ini adalah daripada Twitter ya. Oke, kita lanjut. Untuk pemasangan Twitter kita mulai dari Twitter LAR. Untuk lantai 3 LAR. Oke, simak baik-baik, jangan skip. Ini nanti dipasang 1 biji saja sebelah selatan. Oke, seperti ini. Mau 1 biji, mau di atas boleh, mau di bawah boleh ya. Oke. Kemudian ini dihadapkan condong ke LMB seperti ini ya. Nah, ini di bawahnya 20 cm boleh, mau dipaskan juga boleh. Cara mengukurnya pakai senter. Mau malam hari, siang hari silahkan. Kemudian untuk pemasangan Twitter selanjutnya adalah Twitter untuk sekat yang dalam. Ini frekuensi atau suara disamakan dengan yang LAR. Ini dihadapkan ke LAR dari timur ke barat. Oke, paham ya? Ke sini. Kemudian yang dari sebelah utara, ini sekatnya yang 180 cm, ini dihadapkan ke selatan persis, nggak usah condong ke LAR, nggak usah, lurus saja. Kemudian 1, 2, 3 ini frekuensinya sama dengan LMB. LMB 1 biji saja. Ini LMB ini untuk saudara kita yang lama itu menghadap ke selatan, itu nanti ditutup ya, pindah ke barat. Nah, itu 1 biji saja. Kalau misalnya saudara mau menggunakan Twitter magnet juga boleh, mau menggunakan Twitter non magnet juga boleh. Saya tidak rekomendasi untuk urusan Twitter karena begini, segala sesuatunya itu pasti ada resiko. Semakin tinggi bangunan maka akan semakin banyak resikonya ya, karena petir ya. Oke, jadi untuk mensiasati itu mungkin saudara kita punya trik-trik sendiri. Kemudian untuk frekuensinya sama, biarpun kalau misalnya saudara kita pakai Twitter magnet, itu frekuensinya itu pasti berbeda karena ini non magnet, apalagi satu jalur ya. Misalnya kita setel di luar ini 80, yang non magnet ini kurang dari 80. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila kita setel frekuensi dalam ini 80, maka yang di LMB ini kan lebih besar. Karena Twitter magnet itu lebih plong ya. Artinya untuk suara itu kan karena dia dalemannya itu kan besar ya. Kemudian untuk Twitter inap tarik dalam itu dipasang di sebelah timur tengah. Timur tapi yang tengah, bukan timur tengah ya. Timur tengah Arab. Kemudian menghadap ke barat. Dan sebelah utara kamar inap ini di tengah-tengah kamar inap, sebelah barat menghadap ke timur. Oke, kalau belum paham ulangi kembali. Twitter dalam sudah beres, tarik dalam, kemudian oh ya, tarik dalam ingat 24 jam. Oke. Kemudian untuk tata letak Twitter inap, saudara kita memakai 212 ya, 212. Ini mirip Wiro Sableng ya, tapi nggak apa-apa karena yang saya terangkan ini bukan Wiro Sablengnya tapi Twitternya. Jadi nanti dirubah boleh, mau pakai formasi 3223 boleh, 3223 boleh, mau pakai sistem kepung ratu boleh, atau heksagonal atau diagonal boleh. Oke. Yang penting apa? Suara ini merata saudaraku, tidak menjadi selisih. Artinya begini, kalau kita mengukur di antara ruangan-ruangan ini, itu misalnya kita berjalan dari barat, kemudian mengarah ke timur, kemudian ke selatan, balik lagi ke barat, berputar. Nah, itu yang penting suaranya merata. Jangan sampai nanti kita menuju ke barat, menuju ke timur, atau sebaliknya menuju ke barat, itu yang di sini frekuensinya 50 misalnya, yang sebelah sini 70, itu jangan ya. Yang penting rata semua suaranya. Karena yang diambil dari Twitter inap itu sebenarnya frekuensinya ya,
bukan jumlah Twitternya. Karena kalau untuk jumlah Twitter itu kalau menurut saya pribadi ya, itu sebenarnya semakin banyak semakin bagus saudaraku. Karena begini, itu semakin awet. Karena kita memutar frekuensinya sedikit saja, maka itu suaranya akan merata. Dan untuk frekuensinya dari Twitter itu nggak gampang jebol, kecuali kalau kita pasang 1 biji 2 biji, nah itu kan sangat keras sekali ya dan tidak merata. Oke, untuk penjelasan selanjutnya adalah lantai 2 ya. Penampakan lantai 2 seperti ini saudaraku. Maaf kemarin video yang penjelasan kemarin yang dari selatan ke utara sekatnya itu belum saya jelaskan ya, jadi ini dipahami dulu. Untuk sekatan yang gambar dari atas ini seperti ini saudaraku. Selatan ke utara ini 2 meter sekatnya. Nah, kemarin kan dari poros tengah ini kita ambil 180, kemudian berbelok ini 2 meter. Nah, tujuan daripada ruangan ini adalah berilah kebebasan untuk burung. Artinya apa? Sebenarnya burung itu berputar ya saudaraku di dalam RBW itu. Nah, seperti ini gerakannya, berputar begitu. Jadi semakin dia itu nyaman di dalam, maka akan semakin betah menginap. Setelah menginap akan bersarang dan kenyamanannya ya. Kemudian yang menarik dari video gambar ini adalah ini nanti pemasangan Twitter tarik larnya ini 2 biji sebelah selatan ya. Ini 2 biji, ini mengarah condong ke LMB, ya, seperti ini ya, sebelah selatan, condong saja, nggak usah lurus-lurus. Nah, itu pakai senter. Kemudian untuk pelataannya masih sama, yang sebelah timur ini nanti 1 biji mengarah ke lar, sebelah utara 1 biji mengarah ke selatan, ini lurus-lurus saja. Kemudian tarik dalam masih sama, sebelah timur mengarah ke barat, ini tengah ini tujuannya 1 biji ini suaranya nanti pecah seperti ini. Oke. Kemudian masih sama di sebelah barat, ini 1 biji saja. Oke. Kemudian yang saya coret-coret ini adalah sekat gantung ya saudaraku, ini sekat gantung. Oke ya, dipahami. Kemudian untuk yang di area lantai nomor 2 ini, semua lantai kalau misalnya ada air atau hal-hal yang menyebabkan lembabnya itu terlalu tinggi, itu dihilangkan dulu dan kebersihan dijaga. Bila perlu disapu. Kalau misalnya pakai dak beton dipel nggak apa-apa, yang penting jangan pakai pewangi ya, alami saja. Karena sesungguhnya begini saudaraku, apabila koloni sudah banyak, itu kotorannya saja dihilangkan ya. Nah, ini saya anggap ini RBW baru on, biarpun sudah ada yang menginap, tapi untuk settingan seperti ini kan perlu perombakan baru ya. Jadi RBW kalau untuk dirombak itu sama dengan baru on. Kemudian untuk penjelasan yang terakhir adalah ruang lantai bawah. Itu sudah saya buatkan. Untuk ruang lantai bawah nanti pemasangan Twitternya seperti ini ya. Mengingat RBW ini yang paling bawah menghadap ke selatan, jadi nanti Twitternya dipasang 2 biji. Dari ujung timur ini kita ambil 20 cm, dari ujung barat ambil 20 cm. Oke. Nah, yang di barat ini nanti condong ya, condongnya ke LMB, tapi jangan serong ya, condong saja, bukan nyerong tapi condong. Kemudian yang sebelah timur ini lurus saja, nah lurus menghadap ke atas. Oke, dipahami ya. Ini nanti digandeng frekuensinya dengan lar lantai-lantai 2 dan 3. Kemudian ini ada 3 Twitter. Nah, ini Twitter yang satu ini digandeng dengan timur, maksudnya dipepetkan boleh atau dikasih jarak 1 jari boleh. Nah, ini nanti digandeng dengan Twitter tarik dalam. Tarik dalam ini yang lantai nomor bawah ini yang paling dasar ya. Ini nanti dipasang sebelah barat menghadap ke timur. Ini di tengah-tengah ruangan.
Kemudian jarak pemasangannya masih sama 40 cm dari sirip ke bawah. Di dinding nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya jangan takut, misalnya begini, ada saudara kita ya, wah ini ngawur ini, kok terang banget, burung kan suka yang gelap. Jangan salah ya saudaraku ya, waktu saya eksplorasi gua dulu ya nggak seperti itu, nggak lebay banget. Karena begini loh, yang dibutuhkan burung walet itu apa sih? Yang pertama itu makanan, yang pertama ya, kemudian tempat tinggal, kemudian yang ketiga kenyamanan. Itu sama halnya dengan hewan-hewan yang lain ya. Untuk masalah sisi terang itu, kalau misalnya gelap ya, gelap tapi tidak nyaman, buat apa? Burungnya kan nggak bersarang, hanya menginap-menginap. Kemudian apabila dia terang tapi kalau nyaman, pasti betah. Itu di mana tempat seperti itu, silahkan diamati. Kemudian satu lagi, untuk peletakan kolam-kolam bawah di areal void ini ya, jangan lupa ini nggak usah dikasih, karena burung itu tidak mandi di dalam ya. Saya lihat kemarin ada apa gitu, kayak nozzle untuk ya mungkin ya jebakan-jebakan ya beliaunya mungkin. Karena insting daripada burung itu yang pertama kenyamanan dari RBW, bukan fasilitas apa, air itu bukan. Karena burung itu mandinya sebenarnya di luar ya, bukan di dalam. Boleh pakai hal seperti itu kalau kemarau atau untuk lokasi-lokasi yang di tengah-tengah kota ataupun di pedesaan ya. Karena ini mengingat di pinggir laut, jadi saya sarankan tidak perlu, karena banyak air ya. Kemudian kenapa yang lantai bawah ini tidak dikasih ventilasi, saudaraku? Mengingat RBW ini di dapur, saya jelaskan ya. Burung itu sebenarnya tidak takut bau. Sebenarnya itu kalau di luar. Tapi kalau di kandangnya, lah burung itu terganggu karena tempat tinggal gitu loh. Jadi untuk masalah bau-bau, misalnya mohon maaf ya, sambel, terus cabai, terasi, itu kalau masuk ke ruangan sini itu akan menjadi, ya kita aja masuk bersin apalagi burung ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya ada yang membantah, ini hoak, ya silahkan buktikan Anda masak di dalam RBW, gimana? Jangan di luar RBW ya, di dalamnya. Kalau misalnya nggak berpengaruh, hebat itu RB apa, burung waletnya baru nggak punya hidung. Oke. Itu tidak menjadi masalah, karena ini khusus untuk saudara kita ini ya. Kemudian kenapa burung tidak takut terang? Oke, ini RBW ini bersarangnya di sini saudara-saudara, di bagian sebelah barat ini lantai nomor 3, atas, paling atas ya. Nah, kemudian di lantai nomor 3 ini di lurusnya lari nih. Nah, ini apa nggak terang? Ayo. Nah, kemudian di sini, ini sebelumnya. Oke, maka dari itu dipahami karakter burung walet dulu sebelum kita membuat sebuah RBW. Biarpun yang sudah jadi tidak jadi masalah ya, yang penting pembenahan saja. Kemudian bagi kawan-kawan kita yang belum paham, apabila punya RBW yang seperti ini, boleh dicontoh, boleh. Saya tidak melarang karena itu hak Anda. Tapi lokasinya harus sama dan bentuk RBW-nya harus sama minimal. Oke, saya akhiri. Kalau misalnya ada yang kurang, silahkan diulang kembali video ini biar paham, agar tidak gagal paham. Kemudian kalau masalah untuk Twitternya, saya tidak rekomendasi. Mau pakai Audax boleh, pakai Koble boleh, pakai ASR boleh, pakai ACR boleh, semua Twitter bagus. Yang penting disamakan. Kalau untuk tarik ya, ini tarik ini misalnya AX 70 ya 70 semua. Inapnya misalnya AX 65 ya 65 semua. Misalnya pakai Koble ya Koble semua. Kecuali untuk LMB. LMB ini mau pakai magnet boleh, pakai non magnet boleh. Tapi ingat ya, 1 biji saja, nggak usah banyak-banyak. Karena LMB ini saya rekomendasi 14 cm kali 1 meter. Itu untuk saudaraku ya. Kemudian kalau misalnya mau menggunakan heksagonal itu nanti dulu.
Yang penting kita berfokus untuk satu suara dulu. Oke, untuk penjelasan heksagonal di video yang sebelumnya itu ada. Nah, itu dicek kembali. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.